Tengkleng itu dulu di era penjajahan Belanda itu adalah makanan sisa. Jadi rakyat kita itu di era itu kan belum bisa makan daging yang enak. Jadi sisa-sisa daging tersebut, tulang tersebut kita manfaatkan menjadi sebuah olahan daging. Dan tengkleng sendiri itu bisa diartikan dalam bahasa Jawa adalah menggigit. Jadi menggigit tulang. Mereka makan belum menggunakan piring keramik. Orang-orang dulu masih menggunakan piring seng. Jadi pas di saat dimakan itu bunyi kleng 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 gitu. Jadi orang Jawa menyebutnya adalah tengkleng. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, ibu kota Indonesia itu di Jakarta. Tapi bulan Januari 46 itu sudah dipindahkan di Yogyakarta. Jadi belum genap setahun kita merdeka, ibu kota kita itu pindah ke Yogyakarta. Daerah-daerah lain itu mulai ingin direbut kembali oleh Belanda. Maka Yogyakarta sejak tahun 46 itu menjadi pusat perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Nah, maka karena Jogja menjadi ibu kota, maka hampir semua sudut kota Yogyakarta itu menjadi sangat penting secara historis. Memiliki di sana banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi. Di Kota Baru itu ada muncul peristiwa penting, yaitu insiden perampasan senjata Jepang. Jadi begitu Jepang menyatakan diri menyerah kepada sekutu, pelucutan senjata dilakukan oleh tentara Indonesia atau TNI yang baru terbentuk atau Badan Keamanan Rakyat pada masa itu BKR. Lalu Jenderal Sudirman memutuskan untuk keluar dari kota bergerilya dan membentuk semacam pos-pos yang disebut Welkreis. Welkreis 1, 2, 3, 4 yang berada di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan sekitarnya. Welkreis yang paling dekat dengan kota adalah Welkreisnya Letkol Soeharto, Letnan Kolonel Soeharto yang ada di Goroyoso. Disitulah nanti mengapa Letkol Soeharto sebagai pemimpin di Welkreis 3 itu didaulat menjadi pemimpin serangan umum 1 Maret karena dia yang markasnya paling dekat dengan kota. Lalu yang diserahi untuk menyerang atau memimpin serangan umum 1 Maret itu. Jadi, tapi 9 punya gagasan karena propaganda Belanda yang ingin menghilangkan Indonesia dari peta perundingan internasional. Harus dijawab bahwa Indonesia masih ada, tentara masih ada, para pemimpin masih ada, sehingga serangan umum 1 Maret yang akhirnya dilancarkan dan kita berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam dan mengumumkan eksistensi kita di dunia internasional. Nah, ketika serangan umum 1 Maret itu Belanda banyak melarikan diri ke arah utara dan mencoba meminta bantuan pasukan dari Semarang, dari wilayah luar Yogyakarta. Maka di perbatasan itu sudah diantisipasi, misalnya di daerah Serandaan, Kulon Progo. Nah, itu juga jembatan-jembatan yang strategis yang menghubungkan kota dengan luar kota, luar Yogyakarta itu sengaja diledakkan. Nah, untuk menghambat pasukan-pasukan bantuan dari baik yang dari Semarang maupun dari Surakarta itu dihambat dengan cara meledakkan jembatan-jembatan penting itu. Orang Jawa dulu itu memang makanan pokoknya itu beras ya. Tapi sebetulnya di Jawa itu endemik dengan perang ya. Sejak
zaman Mataram dulu ya, dari masa-masa perluasan kekuasaan Mataram ke seluruh Jawa itu banyak dilakukan dengan ekspansi militer. Itu membuat Jawa ini walaupun tanahnya subur tapi juga sering mengalami krisis pangan karena endemiknya perang. Nah, itulah mengapa kemudian di masa-masa seperti itu masyarakat Jawa memerlukan penopang alternatif dari tanaman beras atau tanaman padi. Nah, tanaman yang terbuat dari ubi seperti gatot, tiwul dan sebagainya itu menjadi alternatif. Memahami nilai-nilai kesejarahan itu tidak hanya dengan membaca buku, tidak hanya dengan mendengarkan cerita-cerita sejarah, tetapi sebetulnya kalau kita mau sambil lebih santai, lebih rileks, tapi juga sekaligus bisa menghayati perjuangan masyarakat Indonesia, itu adalah menikmati kuliner-kuliner yang rakyat ya, makanan-makanan rakyat yang ada di berbagai daerah itu. Kenapa? Karena makanan-makanan rakyat itu adalah yang menghidupi para pejuang kita. Jadi keberadaan mereka yang awalnya itu hanya dianggap sebagai makanan kelas tertentu atau komunitas tertentu, itu akhirnya menjadi makanan kita bersama. Tengkleng itu adalah bukti sejarah dari perjuangan para pejuang-pejuang dulu, dan tengkleng itu dia menjadi salah satu filosofi makanan yang sampai sekarang masih diminati semua kalangan. Dan Royal Ambarukmo dia akan mengangkat jejak Nusantara, yaitu bukti sejarah filosofi makanan pusaka Nusantara, yaitu tengkleng. Karena tengkleng itu kita nilai sebagai bukti makanan peradaban yang dari dulu sampai sekarang masih diminati warga, terutama masyarakat Jawa.